Selamat malam pemirsa, senang sekali malam hari ini kembali menyapa Anda di Indonesia Business Forum. Bersama dengan saya, Celia Alexandra pemirsa. Kita pasti dimudahkan akhir-akhir ini dengan sistem kris. Mau bayar, mau beli apapun itu dengan sangat mudah. Belanja di pedagang kaki lima maupun di pasar pun saat ini sudah menggunakan sistem cashless atau menggunakan kris. Tapi ternyata kemudahan yang kita alami saat ini yang Indonesia perjuangkan begitu kemudahan cashlessnya dipersoalkan atau menjadi ancaman untuk Amerika Serikat pada negosiasi kemarin. Bagaimana sikap kita sebagai Indonesia dengan kemudahan yang sudah ada? Apakah kita akan menuruti Amerika Serikat? Ataukah seperti apa? Kita akan bahas di Indonesia Business Forum. Dengan narasumber yang sudah kami siapkan pada malam hari ini, pemirsa, saya akan sapa terlebih dahulu. Pertama adalah Pak Wijayanto Samirin, ekonom senior Universitas Paramadina. Selamat malam Pak, boleh dipakai mic-nya Pak? Boleh dipakai Pak? Selamat malam, terima kasih sudah hadir Pak. Kemudian hadir bersama dengan kami juga Pak Raden Pardede, staf khusus Menko Perekonomian. Selamat malam Pak. Selamat malam ya, selamat malam semuanya. Oke, dari DPR juga kami sudah hadirkan di Komisi 11, ada Pak Fatih. Selamat malam Pak. Selamat malam semua. Kami juga hadirkan pemirsa, Pak Mas Media Wahyudi Askar, ekonom Selio. Selamat malam Mas. Selamat malam Pak. Dan tak lengkap kalau tidak ada testimoni pemirsa. Pada malam hari ini kami sudah siapkan untuk Anda. Spesial ini ada testimoni dari Ibu Yuni Yanti, pelaku UMKM. Selamat malam Bu Yuni. Sebelum kita bahas seperti apa kemudian respon kita setelah Amerika Serikat mempersoalkan ini, kita saksikan informasi berikut untuk Anda. Pemirsa, tampaknya ada 55 juta pengguna kris di Indonesia. Tapi saya akan ajak Anda, kita tanyakan kepada Ibu Yuni langsung. Bu Yuni, selama ini sebagai pedagang begitu pelaku UMKM, menggunakan kris tidak Bu? Iya, kami 80 supplier, kami tergabung dalam Kusuka, Kue Subuh Kukusan, yang buka di jam 4 pagi sampai jam 9. Alhamdulillah omset kami 1 tahun itu November 2023 sampai November 2024 itu sampai 2 miliar. Dan 50% kami menggunakan QRIS. 50% menggunakan QRIS. Kris begitu ya. Tetapi setelah menggunakan kris, kemudian apa saja sih yang sebenarnya didapatkan dari para pelaku UMKM? Iya. Keuntungan bagi UMKM yang pertama pasti gitu ya. Buat kami sebagai owner dari Kusuka, Kue Subuh Kukusan, itu ada 4 orang. Dan kami tidak repot menyediakan kembalian. Gitu. Jadi sekarang kan sudah sulit ya mencari receh atau apa dan sebagainya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua buat UMKM, omset mereka bisa naik. Kenapa omset mereka naik? Karena dengan adanya QRIS itu gitu ya, kemudahan mereka untuk transaksi, apalagi posisi kami di pintu UI. Pintu UI dan banyak mahasiswa, salah satunya adalah konsumen kami. Dan mereka sering bertanya, ini bisa pakai QRIS? Bisa, gitu. Jadi di outlet kami itu sudah dipasang QRIS di tembok, di stand-stand atau di meja gitu, sudah kami pasang, jadi memudahkan. Gitu. Tapi biasanya kalau setelah transaksi itu masuknya langsung ke rekening atau seperti apa? Ke rekening kami, kebetulan kami pakai QRIS itu QRIS BSI, jadi itu langsung masuk ke BSI. Gitu, begitu, BSI. Artinya saat ini kalau Anda bisa melihat bahwa para pembeli, konsumer gitu lebih menggunakan cashless begitu ya Bu ya? Iya, betul sekali. Saya ke Pak Raden deh. Pak Raden nih, kita kan habis negosiasi kemarin. Apa sih hasil negosiasi kemarin Pak? Ya, hasil negosiasi kemarin itu pertama yang boleh saya katakan itu adalah masih tahap awal. Jadi penegosiasi kita ke sana yang diketuai oleh Menko Perekonomian bertemu dengan USTR. Jadi itu trade representative dari Amerika Serikat. Jadi khusus menangani peraturan-peraturan perdagangan, perjanjian-perjanjian perdagangan, Mr. Greer, ya. Kemudian bertemu dengan Menteri Perdagangan. Nah, dari pertemuan-pertemuan itu dibuatlah beberapa hal yang kita tawarkan kepada tentu pemerintah Amerika. Tetapi kita juga minta sesuatu, ya. Jadi namanya negosiasi itu adalah take and give, ya.
waktu itu yang sudah jelas dan mungkin sudah diumumkan kepada semua pihak, kita semua sudah tahu, adalah yang kita tawarkan di awal adalah bahwa kita mencoba mengurangi trade surplus kita dengan Amerika. Jadi sekarang kan surplus yang cukup besar antara Indonesia ke Amerika itu yang menyebabkan tarif yang dikenakan ke kita cukup banyak, cukup besar. Artinya kalau trade surplus kita ini atau surplus dari perdagangan kita ke Amerika itu kita kurangi, maka kita harapkan tentu tarifnya akan turun. Oleh karena itu strategi yang pertama atau yang kita tawarkan ke mereka yang pertama adalah bahwa kita akan menambah impor kita dari Amerika. Dengan catatan tentu kita juga mengerti bahwa menambah impor kita dengan Amerika mungkin kita relokasi dari tempat lain, ya misalkan minyak dan gas yang kita impor cukup besar dari negara-negara lain termasuk dari Timur Tengah, kita relokasi itu menjadi impor dari Amerika. Sehingga akan mengurangi trade surplus tadi. Juga kita juga menawarkan bagaimana kalau kita juga kerjasama di dalam pengembangan teknologi. Contohnya yang waktu itu jelas juga disebutkan oleh Bapak Presiden adalah bagaimana kalau kita mengembangkan sumur-sumur baru atau sumur-sumur lama ini dengan teknologi mereka. Jadi artinya kita memakai teknologi dia, impor kita naik dari situ, tetapi kita juga mendapatkan manfaat karena kita bisa memanfaatkan sumur-sumur lama ini yang bisa berproduksi lebih banyak lagi. Kemudian tentu mereka meminta yang lain, kita juga mencoba melihat, kita akan coba juga mungkin mengurangi trade barrier kita. Jadi namanya non-tariff barrier, hambatan-hambatan. Ya. Tapi memang ini juga sejalan dengan program kita, karena kita di Indonesia juga akan melakukan deregulasi, supaya kita lebih punya daya tahan atau daya kompetitif yang lebih tinggi. Gitu loh. Dan kemudian kita minta juga dari mereka dengan begini, maka yang kita harapkan adalah tarifnya harus base tarif. Itu 10% saja. Karena itu adalah base tarif. Kalau sekarang itu tarif daripada tekstil kita yang sering dipeributkan sekarang, bahwa sekarang tekstil 47%. Itu salah itu, tapi nanti kita bisa jelaskan lebih lanjut mengenai itu. Contohnya tarif tekstil itu antara 5-20%. Tergantung jenis tekstilnya atau tergantung jenis garmennya. Demikian juga sepatu, itu antara 0-18%, ada yang 5-25%. Berarti nggak 47? Jadi, nanti kita jelaskan mengenai itu, ini hitung-hitungan yang salah, kaprah mungkin. Nah, tetapi itu pun kita minta, kalau nanti kita sudah ada trade balance tadi itu menjadi seimbang, kita minta menjadi 10% dong. Artinya kalau 10%, ada jenis-jenis barang kita yang dulunya 20% sebelum tarif ini, jadi itu turun. Menjadi 10%. Tapi responnya bagaimana Pak? Nah, respon di sana, nah ini yang menarik, respon di sana bahwa ujung-ujungnya mereka ini sebetulnya belum siap. Berunding, kira-kira apa framework, apa kerangkanya, bagaimana nanti akhirnya ini ujung-ujungnya akan tergantung kepada Trump. Makanya diberikan waktu 60 hari. Jadi 60 hari ini kita akan melakukan hitung-hitungan di sini, kemudian coba melakukan tawaran ke sana, kita minta sesuatu. 60 hari ini nanti baru akan kemudian terlihat, mereka akan menyiapkan juga kerangkanya, kemudian nanti tetap yang memutuskan ini adalah Tuan Trump itu berarti sendiri. Butuh waktu lama begitu ya Pak Raden. Tetapi juga kalau kita lihat di berita saat ini yang dipersoalkan adalah soal KRIS dan GPN. Ini gimana nih Pak? Ya, persoalan KRIS dan GPN ini, yang mereka lihat adalah bahwa kepemilikan dari yang mengeluarkan KRIS ini, ya kan dibatasi. Dibatasi kepemilikan itu untuk asing maksimum 20%. Jadi kalau dia kepemilikannya 30%, 40%, itu tidak boleh. Waktu itu dilakukan oleh Bank Indonesia ini adalah dalam rangka bahwa ujung-ujungnya bahwa perusahaan kita harus lebih kompetitif. Mereka bisa bersaing dengan harga yang murah menyediakan fasilitas ini. Dan ternyata itu berhasil. Jadi sebetulnya sekarang dibebaskan pun itu, berdasarkan hitung-hitungan, dibebaskan pun itu
mereka tidak akan mampu bersaing di situ. Karena kalau kita lihat yang memakai kris itu pecahan-pecahan kecil itu. Mana mungkin perusahaan seperti Mastercard itu main di situ, nggak mungkin. Jadi sekarang pun menurut hitung-hitungan ya, bahwa dibebaskan pun itu mereka mau memiliki 100% pun, mereka tidak mampu bertarung di situ. Sama juga dengan bank. Mereka juga ingin menguasai bank. Mana ada, coba kita lihat Citibank yang di sini sudah pergi. Mereka nggak mampu bertarung dengan bank-bank lokal. Tapi Pak Raden, ini kan dari Amerika merasa bahwa ini adalah sebuah ancaman. Tetapi ancaman untuk Amerika, tapi keuntungan untuk kita. Apakah kita harus terus mengikuti Amerika dengan menegosiasikan soal kris dan juga GPN yang menguntungkan untuk kita? Atau bagaimana persiapannya? Seperti yang saya katakan tadi, tidak perlu negosiasi di situ. Sebab seperti yang dikatakan Ibu Yuni tadi, bahwa sebetulnya di industri itu kita sudah sangat kompetitif. Seandainya dibuka pun itu, mereka tidak akan mampu bertarung di situ. Nah ini yang penting, pesan ini menjadi penting Ibu dan Bapak sekalian ya para pemirsa. Sebetulnya yang kita lihat keuntungan dari sini adalah bahwa ternyata kalau ada ancaman seperti ini, seperti yang dilakukan untuk pengembangan kris ini, bahwa ternyata kita bisa sangat kompetitif. Betul. Jadi intinya adalah dengan adanya ancaman yang kita hadapi sekarang, kita harus memperbaiki diri aja terus. Itu yang paling penting. Jadi artinya kita bisa bersaing begitu ya dengan Amerika. Itu yang paling, karena kita tidak pernah tahu ada Trump 1, ada Trump 2, ada Xi Jinping 1, Xi Jinping 3, kita nggak pernah tahu. Kita harus siap sedia untuk itu dengan memperbaiki ke dalam. Karena eksternal faktor ini kita tidak bisa kendalikan. Yang kita bisa kendalikan, kita perbaiki adalah di dalam ini. Memperkuat faktor internal begitu ya Pak Raden. Nanti kita akan coba lanjutkan dan dalami lagi, tapi usaha jeda berikut tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum.